Hai Sobat Muda, ketemu lagi barengan Ute di pagi hari ini di Pesat Show, perbincangan santai teristimewa. Nah, zaman sekarang tuh ada banyak banget ya cara untuk menempuh pendidikan, baik itu dari TK sampai kuliah juga ada banyak gitu caranya. Nah, tapi yang di pagi hari ini yang pengen Ute obrolin adalah kuliah. Memang harus. Nah, di sini Ute bakalan ngomong dengan berbagai macam narasumber terpercaya, ngomongin soal kuliah dan lain-lain sebagainya. Nah, pengen tahu kayak apa perbincangannya pagi hari ini? Tetap stay terus di Pesat Show. Ya Sobat Muda, ketemu lagi di perbincangan santai teristimewa atau Pesat Show barengan Ute di pagi hari ini. Nah, seperti yang tadi udah disinggung di opening, nah kita bakalan ngomongin soal kuliah, memang harus. Nah, di sini Ute bakalan kenalan dengan berbagai narasumber, tapi kita akan kenalan dengan narasumber yang pertama dulu nih, yaitu ada Christella Veneta atau biasa dipanggil Ella dari FC atau Future Center. Mungkin bisa kita panggil dulu nih ya, boleh ya? Sini. Oke, nah ini dia Christella Veneta dari FC atau Future Center, biasa dipanggil Ella nih ya. Oke, salam kenal. Nah mungkin sekarang kita pengen kenalan dulu nih sama Ella. Boleh jelasin dulu nggak Ella ini dari mana gitu, mungkin biar lebih kenal dulu nih. Oke, kalau dibilang dari mana, saya asli sini. Dan kalau dari menurut pendapatku FC itu apa? FC itu tempat dimana dulu aku ya diajarin belajar mulai dari pelajaran sekolah dan belajar ya apa yang bisa dipelajarin anak. Aku dulu masuk FC itu SMP sama SD. Jadi apa yang dipelajari di situ SD SMP di FC ya? Ya. Future Center itu ya? Yep. Di situ berarti dibimbing, dikasih beberapa mata pelajaran kayak gitu ya? Dibimbingnya lebih ke apa yang aku pelajarin di sekolah terus nanti diulang lagi di FC. Oke. Dan ada nggak yang dialami atau mungkin dilema apa gitu yang yang kamu rasakan saat ingin mungkin berkuliah gitu? Jadi kalau setahu aku nih ya, jadi ada beberapa mungkin yang memutuskan untuk tidak kuliah juga gitu. Nah terus kalau dari sisi kamu nih mungkin bisa diceritain seperti apa? Kalau dari sisi aku sendiri, saat kita lulus SMA itu ya orang bilang itu fasenya kita bebas ya, tapi lebih tepatnya kita seperti dilepas ke lautan gitulah. Tapi ya disitulah kita belajar menentukan langkahnya ke depan kita mau seperti apa. Kalau dari aku sendiri dulu bingung mau tanya ke siapa, tapi ya untungnya dari keluarga support dan lanjut untuk sekolah lagi. Jadi dulu awalnya sih sempat mikir untuk nggak lanjutin sekolah atau kuliah gitu ya? Iya, sempat mikir karena lihat kemampuan orang tua juga, tapi setelah memberanikan diri untuk bilang, orang tua dukung. Apa sih yang kasih motivasi kalau aku harus kuliah gitu? Untuk motivasinya ya ketika kita bisa melangkah lebih maju, kenapa nggak melangkah? Oke, jadi waktu itu kamu di Future Center atau FC itu SD sama SMP ya? Ya. Itu di tahun berapa itu kalau boleh tahu? Bimbingan itu ya FC itu semacam bukan sekolah formal sih, tapi kayak semacam bimbingan belajar gitu. Dan itu ceritanya mulai dari, maaf kalau tadi belum cerita, mulai dari aku TK dulu. TK ku ini TK Kristen Perenal Terpadu, itu punyanya punyanya Pesat juga, di bawahnya Pesat. Mulai dari situ, maka dari itu di SD mulailah kami yang dulu TK di situ kita dibimbing. Kita dibimbing belajar, kita bantuin belajar gitu kan. Mulai misal anak SD nih yang masih bandel-bandelnya gitu kan di sekolah, nggak paham gitu, kita berangkat ke FC, bawa materinya kita, ditanyain materimu tadi gitu ya? Di sekolah tadi belajar apa gitu kan, belajar ini paham nggak? Belum, langsung diajarin seperti itulah. Terus kurang lebih ya. Kalau rentang tahunnya di FC dari TK, aku masuk TK itu usia berapa? Usia 5 ke bawah ya? Iya. Ya 2004-2005. Akhirnya sampai di SMP itu aku berhenti di kelas 8. Kelas 8 aku dulu tahun kelas 2 SMP ya berarti? Ya pokoknya kurang lebih tahun itu.
jadi dulu sampai SMP. Kalau SMA-nya bukan di sini lagi berarti ya? SMA-nya nggak ikut FC lagi. Oh, jadi sempat keluar dari FC tapi habis Iya, itu masuk lagi terus keluar lagi. tapi akhirnya bisa memantapkan diri ke FC lagi ya? Ya, Kurang lebih seperti itu. menjadi bagian lah. Oke. Nah itu dia kurang lebih sobat muda, di segmen satu ini kita udah kenalan sama yang namanya Ella dari FC atau Future Mentor. Nah setelah ini kita akan ketemu lagi dengan satu narasumber di segmen kedua. Kita bakalan ngomong lebih dalam lagi soal kuliah harus apa enggak. Nah tapi sebelum itu kita akan break dulu dan kita akan kembali lagi. Tetap masih di Sasio Perbincangan Santai Teristimewa. Ya sobat muda, kembali lagi di Pesat Show Perbincangan Santai Teristimewa. Masih barengan sama Ute dan juga Ella di sini. Nah sekarang kita masuk di segmen kedua nih. Pengen ngobrolin lagi lebih lanjut tentang kuliah memang harus. Nah di narasumber kedua ini kita bakalan tahu lebih lanjut lagi. Kalau gitu langsung aja kita panggil dan kenalan. Ada Jekonia, silakan. Oke, nah ini sudah ada Jekonia, mungkin boleh langsung aja lagi kenalan sama sobat muda dari mana dan langsung kita mulai berbincang. Boleh? Nama aku Jekonia. Ya, sekarang bekerja di Yayasan Perburuan Nasional Nusa Putra sebagai asisten manajer humas. Oke, nah mungkin ke si Jeko nih yang tahu langsung tentang dunia pendidikan. Nah di sini langsung aja Ute pengen nanya, kenapa sih kita harus berkuliah? Kalau buat aku pribadi sih ya Kak, kenapa sih akhirnya kita harus kuliah? Karena sebenarnya kalau anak kuliah yang akhirnya merantau itu akan membentuk mentalnya kita kayak gitu. Secara pribadi dulu aku merantau, jadi tuh akhirnya aku keluar dari zona nyamanku di anak SMA yang masih ikut orang tua, dan akhirnya aku kuliah, aku harus secara hidup mandiri kayak gitu. Dan akhirnya aku juga memperbanyak teman-teman aku, kenalan-kenalan aku, dan aku berusaha untuk mengetahui karakter mereka. Aku belajar bagaimana kalau aku ketemu dengan orang A, aku menyikapinya seperti apa kayak gitu. Ketemu orang B, aku harus menyikapi seperti apa, seperti itu. Itu sih Kak, kenapa akhirnya kita harus kuliah, penting kuliah karena seperti itu. Selain kita memang menambah wawasan pasti, secara teori, secara lapangan juga prakteknya seperti apa kayak gitu Kak. Jadi nambah ilmu juga dapat, tapi sosialisasinya juga dapat gitu ya. Oke, berarti tadi ilmunya dapat, sosialnya juga dapat gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi lebih detail mungkin apa yang kita dapat saat berkuliah, ilmunya atau mungkin yang lainnya juga boleh. Kalau yang aku dapat sama aku kuliah, selain ilmu pasti ya sesuai dengan passionnya kita milih jurusannya apa, kita dapat secara teorinya gimana, praktek di lapangannya seperti apa kayak gitu. Selain itu juga di kampus kan pasti disediakan organisasi. Nah kita juga akan belajar di situ juga bagaimana kita berorganisasi. Ketika kita berorganisasi kita pasti akan belajar lagi banyak hal. Bagaimana kita memimpin rapat seperti itu. Gimana kita harus menghadapi banyak orang di depan forum seperti itu kan kita public speakingnya pasti ada juga kayak gitu. Mentalnya itu juga terbentuk gitu kan. Selain itu juga ketika kita berorganisasi pun juga kita akan mengenal lebih banyak orang. Kita tahu nih ketika kita di organisasi itu kita ketemu sama teman-teman yang di fakultas lain kayak gitu, menambah juga lingkupnya kita, semakin banyak lingkupnya kita semakin banyak kayak gitu. Lalu kalau di organisasi juga melatih kita untuk sama yang tadi, kita harus menghadapi sikap si A, orang yang seperti A itu bagaimana, lebih itu belajar untuk bagaimana kita birokrasi juga, kita belajar di situ. Kalau ada situasi seperti apa, menghandlenya seperti apa gitu ya. Oke deh, nah tadi udah ngomongin soal ilmunya, soal organisasinya juga. Nah mungkin di sini Ute mau lebih tahu lagi nih, ada misalkan ada yang pengen berkuliah, tapi mungkin terkendala di bagian mungkin biayanya, ekonominya. Mungkin kalau dari Jeko bisa jelasin seperti apa nih? Oke, kalau sekarang permasalahan ekonomi sepertinya bukan menjadi satu permasalahan utama ya Kak. Kalau kita memang punya niat pengen banget kuliah, karena nggak bisa dipungkiri sekarang banyak banget perusahaan yang mereka punya CSR untuk bidang pendidikan seperti itu. Kita bisa ambil contoh yang banyak sekali antusiasnya, yang banyak teman-teman juga tahu, beasiswa Jarum itu kan juga memberikan beasiswa seperti itu.
Lalu kalau di kampus, tahu saya sendiri juga, kampus juga menyediakan banyak tuh beasiswa-beasiswa. Mungkin nantinya kita juga akan memberikan imbalan kerja seperti itu, tapi kan itu membantu juga kan Kak, seperti itu. Lalu startup sekarang juga mereka memberikan beasiswa juga Kak, kemarin juga. Iya benar. Dan itu nominalnya juga nggak sedikit sih, setahu saya kemarin saya baca-baca kayak gitu, mereka juga memberikan beasiswa juga ke teman-teman memang yang pengen melanjutkan pendidikan di S1 seperti itu. Selain itu juga kalau kita kuliah, kalau kita IPK-nya juga bagus, kita bisa nyambi juga sih Kak sebagai asisten dosen. Itu juga lumayan. Itu lumayan kan buat uang jajan juga kan kayak gitu. Jadi mungkin kalau buat sobat muda yang lagi nonton, mungkin juga waktu itu seperti yang ada di singgung sama Ella sebelumnya ya. Jadi kayak pengen kuliah tapi agak sedikit terkendala gitu di ekonominya. Jadi mungkin kalau ada ke depan sobat muda yang mau memikirkan untuk berkuliah atau lanjut sekolah, sebenarnya bisa gitu ya. Ada banyak bantuan di luar sana. Oke deh kalau gitu. Nah, setelah ini kita bakalan break dulu ya. Abis ini kita bakalan ketemu lagi dengan satu narasumber yang bakalan lebih masuk lagi nih ngomongin soal kuliah tuh perlu apa nggak sih? Seperti apa kira-kira? Nah, jadi makanya harus stay tune terus tetap di Pesat Show. Perbincangan santai teristimewa. Oke sobat muda, bertemu kembali dengan Ute dan juga masih bersama dengan Jeko dan juga Ella di Pesat Show. Perbincangan santai teristimewa dan masih ngomongin soal kuliah memang harus. Nah, tadi udah ngomongin kurang lebih soal kuliah seperti apa. Nah, sekarang berikutnya biar ngomongin lebih dalam lagi, kita akan ketemu dengan narasumber yang ketiga, yaitu Kak Giner Masrebu. Langsung aja kita undang, silakan Kak Giner. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Kak Giner. Oke, mungkin Kak Giner bisa memperkenalkan diri dulu, dari mana, terus kita bisa mulai ngobrol-ngobrol nih. Baik, terima kasih Kak. Nama saya Giner Maslebu, asal dari Maluku. Sekarang saya bekerja sebagai dosen di program studi Fisika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya-Wacana, dan sekaligus juga sebagai kepala lembaga layanan kemahasiswaan di sana. Oke, nah tadi sih sama Jeko sama Ella juga udah ngomong-ngomong soal kuliah nih ya. Nah mungkin kalau yang pengen Ute tanyain ke Kak Giner nih, apa sih yang membedakan lulusan SMA dan sarjana padahal sama-sama bisa bekerja nih akhir-akhirnya gitu kan, endingnya bisa bekerja. Tapi apa sih yang bedain SMA sama anak sarjana gitu? Baik, terima kasih. Saya selalu memandang proses pendidikan itu sebagai suatu mata rantai yang tidak terputus. Artinya bahwa bicara soal lulusan itu kita tidak hanya bicara soal produk akhir, karena lulus itu adalah bagian akhir dari proses pendidikan di tiap jenjang. Baik itu di jenjang menengah atas, dasar maupun di perguruan tinggi. Nah, bicara soal perbedaan antara proses pendidikan di sekolah menengah maupun perguruan tinggi, itu saya selalu melihat bahwa dalam proses-proses pendidikan di perguruan tinggi itu kita belajar untuk mendalami ilmu pengetahuan lebih dari yang kita alami ketika kita ada di sekolah menengah. Tentunya. Itu dari sisi pertama. Lalu yang kedua sebenarnya bukan hanya dari sisi pendalaman ilmu pengetahuan, tapi juga dari aspek pengembangan diri. Ini yang tidak banyak didapatkan ketika kita ada di sekolah menengah. Nah, proses-proses pengembangan diri ini kalau pengalaman teman-teman di perguruan tinggi bisa dapatkan dari banyak hal, terlibat di organisasi, terjun ke masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, itu justru membentuk diri kita punya sense yang lebih kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, ini kemudian kalau kita tempatkan dalam konteks bekerja, nah kita punya paradigma yang berbeda dengan orang-orang lulusan sekolah menengah, dalam artian bahwa kita punya kerinduan untuk bisa memberi kontribusi yang lebih dari pekerjaan kita. Nah, bicara soal peluang, teman-teman lulusan perguruan tinggi itu punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar dan kemudian punya kerinduan juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu misalnya di UKSW kita mengenal dalam bentuk pola pembinaan mahasiswa kita memberi kompetensi yang namanya entrepreneurship bagi mahasiswa, sehingga kita lulusan perguruan tinggi itu tidak hanya mencari kerja, tapi diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang kemudian dalam konsep berpikir
saya itu memberikan perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi. Nah, Times Higher Education, majalah yang cukup terkenal di dunia, berbasis di London, tahun 2013 merilis sebuah artikel yang berjudul Higher Education, It is Good for You and Society. Nah, berdasarkan hasil riset yang dituliskan di dalam artikel itu mengatakan bahwa orang-orang yang bersekolah di perguruan tinggi itu kemudian menjadi orang-orang yang kecil kemungkinan terlibat tindakan kriminal, kemudian orang-orang yang kemungkinan kecil menjadi perokok, peminum minuman keras yang berat, dan kemudian mereka juga menjadi orang-orang yang akan sangat sadar akan hak-hak politik sehingga pasti akan memberikan suara pada saat pemilihan umum. Kemudian mereka juga menjadi orang-orang yang sangat toleran. Nah, kita bicara soal pekerjaan, bicara soal kontribusi kepada masyarakat, ini tidak bisa terlepas dari hal-hal ini. Bagaimana lapangan kerja mau tercipta kalau kondisi politik, kondisi toleransi di suatu wilayah misalnya tidak baik begitu. Dan nah itu kira-kira beberapa pendapat saya di awal. Iya, kita bicara soal statistik kembali ya. Kalau kita mengacu ke data BPS, Badan Pusat Statistik, sampai tahun 2020 itu angka pengangguran tertinggi di Indonesia itu kontribusinya dari lulusan sekolah menengah dan sederajat. SMK paling tinggi, kemudian SMA, baru kemudian di bawahnya adalah diploma, lulusan S1, baru SMP dan SD. Ini data statistik teman-teman. Jadi ternyata kontribusi angka pengangguran di Indonesia ini memang lebih tinggi yang sekolah menengah dibandingkan dengan perguruan tinggi. Nah, kalau kita gali lebih dalam ya, teman-teman, orang lulusan perguruan tinggi kalau bekerja baik di sektor pemerintahan maupun swasta, itu paling sederhana kita bicara soal gaji, itu pasti lebih tinggi. Orang itu dari gaji ya. Kemudian kalau bekerja di baik sektor swasta maupun pemerintah ya, itu jenjang karirnya menjadi lebih baik gitu. Orang-orang bahkan kalau teman-teman lihat beberapa alumni yang sudah selesai S1 pun untuk jenjang karirnya lebih tinggi, mereka ambil S2 gitu. Jenjang karirnya lebih baik. Jadi kalau bicara soal kesuksesan, saya mengatakan bahwa bahwa berkuliah dan menjadi seorang sarjana itu adalah salah satu kunci di masa sekarang untuk bisa meraih kesuksesan. Oke, tapi di sini juga mungkin Ute mau singgung sedikit nih, mungkin kalau untuk tanggapannya Kak Giner soal sarjana, tapi mungkin yang masih menganggur nih, kalau pendapatnya Kak Giner seperti apa? Oke, masalah sarjana dan pengangguran itu kalau saya membaca dan juga saya kemudian merefleksikan itu sebenarnya ada dua hal, Kak. Yang pertama adalah angka kelulusan perguruan tinggi kita yang banyak sekali, sementara lapangan pekerjaan sedikit. Jadi mungkin di situ ini, ya. Ini salah satu masalah fundamental. Nah, oleh karena itu memang saya sangat senang ketika pemerintah ada upaya-upaya baik dari peraturan maupun kebijakan-kebijakan strategis yang ingin membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Nah, ini peluang, apalagi kita nanti masuk di yang kalau dalam bahasa orang perguruan tinggi, bahasa orang pemerintah mengatakan kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini terciptanya angkatan kerja yang begitu banyak sehingga pemerintah harus memanfaatkan peluang ini. Nah, kalau angkatan kerja besar, lapangan kerja terbuka, maka keterserapan tenaga kerja akan tinggi. Iya, kalau itu terjadi, maka Indonesia secara ekonomi, secara produktivitas itu pasti akan meningkat. Maka negara kita pasti akan sangat terbantu dengan lulusan-lulusan perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah kita punya masalah di pendidikan tinggi yang masih berfokus kepada pengetahuan. Nah, ini bagi saya juga harus ditransformasi. Kalau di dalam proses pendidikan kita tidak hanya mencetak para pencari kerja, tetapi dalam proses pendidikan yang tadi saya katakan, pendidikan ini sebuah proses, itu menciptakan ruang-ruang di mana mahasiswa itu belajar untuk menjadi orang-orang yang mampu menciptakan lapangan kerja. Nanti bahkan ketika dia lulus, ini jiwa kewirausahaannya, entrepreneur ini akan terbentuk dan pasti dia akan menciptakan lapangan kerja gitu. Sehingga
dari pemerintah dengan upaya dan kebijakannya membuka lapangan kerja, lulusan-lulusan perguruan tinggi juga punya inisiatif untuk membuka lapangan kerja, maka saya akan berpikir keterserapan tenaga kerja ini akan sangat tinggi sehingga bisa juga menjadi solusi bagi tingginya angka pengangguran lulusan dari perguruan tinggi. Oke, wah itu lengkap banget dari Kak Giner ya. Emang udah paling ahlinya buat jelasin nih ngomongin soal kuliah dan juga sarjana. Oke, kalau gitu kita break dulu sebentar nih ya, boleh ya. Dan nanti kita akan di segmen terakhir kurang satu nih. Ada satu lagi nih kursi kosong nih, harusnya ada tambahan satu orang lagi nih ya. Nah, tapi habis ini kita bakalan ketemu dengan narasumber terakhir kita. Nah, kita break dulu. Masih di Pesat Show, perbincangan santai teristimewa. Bertemu kembali di Pesat Show, perbincangan santai teristimewa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, seperti yang bisa sobat muda lihat, ada kursi kosong terakhir dan ada satu narasumber lagi yang bakalan gabung sama kita. Ini ada kedatangan teman dari Litbang Pesat. Nah, Kak Guntur, mungkin langsung aja boleh kita panggil Kak Guntur, boleh silakan. Halo Kak Guntur, selamat datang. Iya, selamat datang juga. Mungkin langsung aja boleh silakan memperkenalkan diri. Siapa dari mana? Oke, nama saya Guntur Firman Aprianto. Saya lahir besar di Lampung, tapi keturunan Jawa. Kemudian saya sekarang berada di Yayasan Pesat, yaitu di bagian divisi Litbang. Saya fokus di bagian FC juga, tapi di tahap usia remaja, yaitu nama usianya atau tahapannya yaitu Nurture Dreams Program. Gitu. Oke, nah mungkin tadi ada sempat disenggol sedikit tadi ya sama Ella tadi waktu di awal kita kenalan ada ngomongin soal FC. Mungkin bisa jelasin nggak apa sih itu FC atau Future Center itu? Gitu. Ya, Future Center itu maksudnya itu adalah suatu wadah untuk pengembangan anak. Makanya Future Center, pusat pengembangan anak di situ. Dan di Future Center itu mengalami perubahan. Jadi dimulai kalau nggak salah itu sekitar 2005 di awal. Kemudian terjadi perubahan di sekitar tahun 2017. Jadi apa yang berubah? Yang berubah adalah berkaitan dengan kurikulumnya dan fokus-fokusnya juga. Gitu. Kalau di dulu kita juga usia 4 sampai 20 tahun. Tapi setelah tahun 2017 berubah jadi dari usia 0 sampai usia 18 tahun. Seperti itu. Kemudian di dalamnya kalau yang dulu, periode yang dulu itu ya ada kurikulum sendiri, kemudian di situ juga masih banyak mendampingi soal mata pelajaran anak-anak gitu. Tapi sekarang sedikit berbeda. Kita juga ada kurikulum yang terbaru, kemudian ya masih juga mendampingi soal mata pelajaran tapi tidak seintens dulu. Jadi sekarang lebih bersifat project. Jadi di dalam FC itu ada kurikulum dan ada entrepreneurship-nya sendiri yang didampingi oleh FC kepada anak-anak seperti itu. Jadi itu kurang lebih juga pengembangannya FC seperti itu ya? Ya, betul. Oke, nah mungkin selama ada di dalam FC ini ada hambatan nggak yang dihadapi gitu? Ya tentunya banyak sekali hambatannya karena Future Center itu adalah wadah non formal ya, bukan sekolah formal. Jadi di Yayasan Pesat ini adalah salah satu yayasan yang memang mendirikan pendidikan anak usia dini, yaitu TK biasanya di berbagai tempat dari Aceh sampai Papua ada. Oh, jadi se-Indonesia ya? Betul. Nah alumninya itu didampingi sampai usia 18 tahun, makanya disebut semuanya itu Future Center. Cuman dalam status kedinasan itu TK saja gitu. Itu yang formal, yang non formal ya FC itu semua itu. Tapi didampingi dari tadi TK berarti sampai umur SMA kurang lebih. Iya, apalagi sekarang dengan perubahan di tahun 2017 itu dari usia 0 sampai 18 tahun. Artinya pasangan muda, ibu-ibu yang lagi hamil itu juga kami dampingi di FC. Seperti itu karena memang mimpi kami atau melalui FC itu terwujud atau semakin banyaknya pemimpin-pemimpin yang punya karakter baik di negeri ini. Seperti itu. Oke, kalau kurang lebih sih untuk hambatannya seperti itu ya atau mungkin ada lagi? Ya, hambatannya karena itu non formal, otomatis masyarakat juga tidak semua memandang itu positif. Itu hambatannya yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tadi menganggap itu belum terlalu penting buat mereka, makanya setiap program-program yang kami ajukan itu tidak didukung. Seperti itu. Oke, dan mungkin ada harapan nggak ke depan untuk FC itu jangka panjangnya mau seperti apa? Ya, jangka panjangnya tentunya setiap remaja yang diluluskan oleh FC di usia 18 tahun, otomatis mereka juga lulus SMA ya atau SMK atau sederajat.
mereka itu menjadi remaja yang memang siap untuk menghadapi dunia ke depan. Artinya gini, di antara mereka kan harapannya di FC itu juga mereka bisa sekolah lanjut ya, studi lanjut di perguruan tinggi. Tapi juga ada yang memang punya pilihan untuk langsung kerja atau usaha. Tetapi memang harapan kami sebenarnya mereka bisa kuliah lanjut ya, atau sekolah lanjut gitu. Nah, di FC itu tidak berjanji akan mengkuliahkan anak. Tetapi setiap tahun di FC itu selalu ada informasi tentang beasiswa-beasiswa dari kampus-kampus ya terdekat, bahkan di kampus di luar daerah juga ada. Jadi beasiswa-beasiswa itu kembali ke tadi tantangan tadi, sebenarnya ada tetapi tidak semua ngambil. Bahkan kalau bisa dibilang belum ada 0,01% dari semua lulusan anak FC yang ngambil kuliah. Lebih banyak mereka langsung kerja gitu. Jadi harapannya mungkin ke depan lebih banyak yang ambil studi lanjut. Betul. Gitu ya. Oke deh. Dan berarti FC ini tadi di bawah pesat Ya. sama kayak nama show-nya kebetulan. Oke. Oke deh kalau gitu, dan udah ngobrol-ngobrol banyak nih soal pesat, tadi juga FC sama Kak Guntur, terima kasih banyak. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri program pesat di hari ini, kita akan break dulu sebentar, masih di Pesat Show. Oke, sobat muda, balik lagi di Pesat Show, perbincangan santai teristimewa. Tepuk tangan dulu. Oke deh, dan sekarang kita ada di segmen terakhir nih, di closing ini. Tadi masih mau ngomongin soal kuliah, memang harus. Mungkin memang ini pilihan masing-masing ya. Ada yang ingin lanjutkan, ada yang tidak. Tapi kalau misalkan bisa lanjutkan, kenapa enggak gitu ya. Nah, tapi di sini juga pengen Ute tahu satu-satu mungkin pendapat atau mungkin saran atau mungkin motivasi dari tiap-tiap narasumber. Mungkin dari Ella dulu, boleh silakan dimulai. Oke, kalau dari aku sendiri, apa yang itu udah dikhususkan untukmu, bakalan ada pintu yang terbuka dan jalan yang tersedia. Kalau ada pintu dibuka, kenapa enggak gitu ya? Oke, udah dari Ella seperti itu. Mungkin kalau dari Jeko nih kayak gimana? Kalau dari aku sendiri, tahu dulu sih passionnya apa. Jadi ketika kita tahu, jadi kita mau ada kendala di depan apapun, kita pasti, oh ya ini passionku, aku harus kejar terus sih, kayak gitu. Pasti akan ada usaha yang lebih ketika kita memang kuliah sesuai dengan passionnya kita. Oke deh, terima kasih untuk Jeko. Mungkin next beralih ke Kak Giner, monggo silakan Kak. Ya, bagi adik-adikku di luar sana, ayo berkuliah. Karena dengan berkuliah, kita bisa banyak belajar, mengembangkan ilmu, mengembangkan diri, dan pada akhirnya akan berkontribusi besar bagi pembangunan bangsa di masa depan. Sangat. Oke, itu juga kita. Dan mungkin terakhir nih dari Kak Guntur, dari FC, silakan. Oke, kalau dari FC saya juga sempat bikin penelitian kecil-kecilan. Saya tanya ke puluhan remaja. Saya tanya, kalau kamu selesai sekolah mau ngapain? Saya tanya gitu, dia bilang, saya mau cari kerja Kak. Lalu saya bikin kesimpulan sendiri, dan itu saya rasa penting buat kita semua sebagai remaja. Coba kalau kita berpikir generasi Indonesia ini begitu selesai sekolah, kerjaan apa yang mau saya ciptakan? Jangan hanya lapangan pekerjaan yang mana yang cocok buat saya. Artinya gini, sebagai generasi Indonesia ini kita jangan hanya berpikir apa yang saya dapatkan dari negeri ini, tapi apa yang kita berikan buat negeri. Cakep banget. Oke, itu dia. Jadi kalau misalkan kuliah memang harus, sebenarnya mungkin lebih baik harus gitu ya, karena akan membuka banyak peluang ke depannya gitu. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk Ella, untuk Jeko, buat Kak Giner juga, dan Kak Guntur juga, dan buat sobat muda yang nonton di rumah ya. Terima kasih atas kehadirannya di Pesat Show, perbincangan santai teristimewa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.